lantai sini, di situ. Gue yang ketarik semua, tiga-tiganya, tapi nggak ada orang. Jadi kayak seolah-olah dia tuh kayak jahil, tapi dia nggak nampakin diri. Nah pas aku mau makan kan, aku setiap makan tuh jam 2:30 lah ya, habis pulang kerja lagi, tuh ada anak kecil liatin aku, tapi Cina juga. Terus dia pakai pakaian Cina merah, sama pakai peci lagi, pakai topi yang merah itu apa sih yang Cina? Ada gitu aja pokoknya. Iya, topi-topi Cina lah. Cina juga gembul mukanya, dia ngeliatin aku gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Episode kemarin masih bersama dengan Feli yang dia punya cerita dari kecil kelas SD dia ketemu sama pocong, SMP dia didatengin sama hantu api, matanya keluar api dan kuntilanak, dan dia sempat kerja part-time selesai sekolah. Dalam bentuk itu dia adalah pekerja keras. Di sisi lain, karena banyaknya kejadian yang menimpa Feli dalam bentuk sosok-sosok yang pernah dilihatkan di mata Feli, sampai Feli itu berteman sama sosok makhluk halus kuntilanak yang ingin menjadi bestinya Feli. Betul Feli? Bener. Feli, makasih banget ya. Kamu kemarin hadir, sekarang hadir lagi ke sini. Ya. Bisa mulai langsung lanjut cerita yang kamu Bisa. sampai mau menjadi besti kuntilanak. Awalnya gimana itu? Awalnya kan aku kemarin masih ngekos kan, ngekos yang kata aku bilang kerja lagi di yang kerjaan nama aku dulu part-time. Di SMA berarti ya kan tadi? Lulus SMK dong. Lulus SMK, oke. Lulus SMK kan aku ngekos di terdekat situlah. Ya karena kan aku dipanggil lagi kerja sama bos. Nah saat itu shift malam kan, shift malam jam 10 pulangnya. Nah aku kan pulang setengah 11 lah, nunggu last order. Ternyata itu kuntilanak datang ke kos. Datang sendiri atau ngikutin kamu? Mungkin ngikutin. Kamu taunya tiba-tibanya gimana tuh? Ya taunya tiba-tiba ya dia ada di kos aku. Jadi pertama muncul. Emang di kerjaan yang lama nggak muncul, di kerjaan dia nggak muncul, tapi di kos dia muncul. Enggak gini. Dengan sosok kuntilanak yang sama nggak kalau di sama. Dia benar-benar ikutin. Tapi dia baik, aneh ya. Baik itu pertama dia ngajakin aku main. Ngajaknya gimana? Yang ngajaknya dia tuh pertama datang kan. Nah dia tuh mentang-mentang bisa terbang kan ya. Dia datang terbang aku nembus. Dan dia tuh buka mata aku kayak melek lu gitu loh. Dan dia tuh punya kuku yang panjang banget. Dan aku kayak kemarin sempet ini. Ya aku sebenarnya biasa aja, cuman yang bikin takut tuh kukunya sangat panjang. Terasa banget. Bener-bener aduh susah sih namanya punya kuku panjang diginin, tapi tetap aku merem. Gak mau terserem, buat aku gitu kan. Tapi gak serem mukanya ternyata. Loh pas waktu kamu di kerjaan, kamu gak ngeliat dong? Ngeliat, cuman ya gimana ya, kayak sekilas karena dia terbang. Terbang sama pertama tuh dari samping kelihatannya. Kan nembus pintunya miring gini. Cing gitu. Jadi samping. Enggak depan gini enggak. Ya. Yang pasti dia juga di yang kata jalanan itu dia miring gini. Gitu. Ya aku bilang itu loh. Ya kan. Nah, habis itu aku ternyata diajak main sama dia. Nah, dia setan, dia tuh terbang, muter kayak seolah-olah dia tuh apa sulap jago gitulah namanya setannya. Bisa mikirin kayak ya tapi itu real depan mata loh. Depan mata ini kan kasur di dinding, muter. Ting. Gimana sih, aduh kayak lingkaran gitu dia muter loh terbangnya. Ngajak main, kataku aku manusia ya, aku nggak bisa. Tapi aku nggak ngomong, cuma dalam hati. Kenapa nih setan gue jadi ikutin gue ya, kataku gitu. Tapi baik ternyata, nggak sejahat yang aku kira. Baiknya gimana? Ya baiknya tuh dia nggak nyakitin aku. Terus seolah-olah dia tuh kayak deket sama aku, padahal nggak deket. Iya.
ngerasa deketnya? Ngerasa deketnya tuh dia kayak nyaman, kayak pengen nyampain sesuatu. Oke. Pertama, dia kan aku nggak mau diajak main dia karena ya aku manusia lah, mana bisa terbang muter gitu ya kan. Nah dia tuh pertama giniin kan, kuku panjang pertama giniin dulu, kan abis mata tuh udah lewat, kuku giniin aku dulu, gini, terus pegang gini. Aku udah mau tidur, jam 12 malam. Tidur, ternyata dia ngasih lihat bayangan di mimpi. Nah dia ternyata tuh meninggal karena korban. Dia cerita kayak gitu. Cerita gitu kayak ngasih lihat. Oh, ngasih lihat Lewat mimpi. Pokoknya yang aku cerita sebelumnya tadi, kayak anak kecil ngasih lihat. Nah ini kuntilanak yang ngasih lihat. Jadi Kenapa kamu di dia mimpi tuh meninggal? ngelihat suasana kejadiannya pas dia lagi di... Iya, jadi dia tuh sebenarnya gentayangan banget. Dan itu ternyata di mana dibunuhnya? Di tempat kerjaan yang gerenek itu tadi, yang ada korban itu. Aku sih nggak habis pikir ya, cuman emang real. Pertama kan emang di mimpi itu aku diajak kayak angin, embusan angin, karena bener-bener kayak aku diajak terbang tapi aku nggak ngeliat apa-apa, gelap, kayak angin kenceng kayak aku tapi lama-kelamaan dia ngeliatin sesuatu dia sama cowok dipaksa. Nah dia tuh ternyata itu hamil tapi dibunuh sama si cowok itu, tapi cowok itu bertiga. Dan dia tuh ternyata dikuburnya gentayangan. Dikasih lihat, pokoknya sedih banget sih mas, sumpah aku kayak nggak tega ceritainnya. dikuburnya nggak sesuai. Iya, jadi kayak bukan di kuburan. Apa yang kamu ingat? Dia jadi pertama dia itu dipaksa kan, itu diperkosa, dipaksa masih cowok yang satu ini, tapi gara-gara hamil pertama dia dijebak, diajak ke sepi di yang tempat tadi aku bilang ada korban itu, di bukit. Di bukit situ kan namanya luas ya si jalanan itu. Dia jadi dibunuh sama ditusuk pisau perutnya. Terus si temannya cowok itu bantuin dia gali kan si ke bukit itu, dikubur mati udah. Jadi dia nggak ada yang tahu, keluarga yang nggak tahu, semua yang nggak tahu, makanya dia gentayangan dan dia tuh jadi jahat. Makanya dia kayak aku bilang haus darah karena mau balas dendam mungkin ya, gak tahu itu buat tumbal yang kata jalan itu atau gak tahu dia balas dendam, gak tahu. Makanya dia ceritain aku kenapa dia meninggal karena itu ternyata. Tapi sedih banget mas, kasihan dia dikuburnya kayak bikin gentayangan gak tenang. Main dikubur aja lah. Itu sempet. Tapi dia cantik banget ternyata, pantesan dia kayak dipaksa sama cowok-cowok itu. Nah habis itu dia ngasih lihat kan, tapi tetap dia jadi sayang ke aku. Maksudnya sayang Nggak, tuh sorry sebelum aku ngomongin sayang ke kamu ya, sempet kamu ngeliatin nggak di mimpimu itu kejadiannya tahun berapa kira-kira? pokoknya sebelum sesudah yang jalanan Tanggerang itu dibuat, yang kata dulunya hutan itu kan udah jadi. Nah setengahnya jadi kayak misalnya belum semuanya full ruka-ruka lah, setengahnya masih perjalanan gitu. Nah itu udah ada bukit, jadi itu masih sepi. Makanya si cowok itu kayak udah lama banget lindingnya, karena kan itu udah lumayan banyak ya rukonya, jadi kayak udah ada yang ngisi juga, udah ada yang usaha-usaha di situ. Nah itu setengahnya, jadi lumayan masih sepi tapi udah ada yang isi gitu loh. Nah makanya sepi, nggak ada yang tahu. Wah berarti baru dong ya. Baru tuh. Iya, 10 tahunan ke belakang kayaknya. soalnya dia juga sebenarnya masih muda sih mukanya. Seumuran kamu? Nggak, kayak seumuran 25, umuran 25. Tapi dia pendek. Cantik banget. Cantik banget, makanya aku bilang nggak serem kan. Ya cuman emang gitu tadi ya, aku bilang dia setan jahat karena yang kata itu cekikikan itu loh. Ternyata dia baik. Ternyata Aku dia nggak baik. nyangka, nggak nyangka banget. Terus yang kamu bilang tadi, aku mau lanjutin, sorry yang aku potong tadi, katanya sayang sama kamu tuh. Ya dia nyamperin aku buat lulus aku, kayak mungkin ucapan terima kasih tuh, kenapa nggak tahu, kayak gitu, selalu gitu. Sampai aku pun ceritain ke ibu aku gini, masa Feli disayang-sayang kuntilanak tahu, bohong lu,
Beneran, masa habis sholat zuhur, serius? Ih, gak percaya. Sampai pertama sih Feli teriak, cuman ini mah kuntilanak yang ini. Bener-bener dia terus aku terus. Padahal itu habis sholat zuhur loh, bayangin. Tapi dia bisa langsung elus-elus aku Di kosan. di kosan. Jadi pertama tuh dia, kan aku tuh habis sholat zuhur ceritanya. Nah, habis sholat zuhur aku istirahat kan di kasur lah, tidur gini ngadep sini. Pertama habis ngadep sini kaget, itu si kuntinya itu langsung gini. Tapi pertama aku teriak gitu kan, kuntilanak nggak mau, aku merem gini. Tapi pas aku bangun dikit, aku nggak takut lama-lama. Oh, si dia, tapi nggak tahu namanya. Cuman ya aku bilang si dia aja. Tapi habis aku teriak, habis aku si dia langsung hilang. Karena kenapa, teman aku nengok gini. Kenapa sih Vel? Kamu di kosan? Di kosan, cuman teman aku lagi main. Oh, oke. Gara-gara kan aku libur, makanya dia main. Nah, teman aku nengok, dia ngilang. Tring. Kata aku ini real. Cerita? Kamu cerita? Ya, aku cerita, cuman dia nggak percaya. Padahal bener aku disayang itu sih, elus kuntinya. Dia nggak percaya sama sekali. Ya mungkin emang nggak ngeliat kali ya, dia langsung hilang. Jadi ya gitulah. Tapi tetap aja dia datang berkali-kali kok. Berkali-kali. Sampai-sampai aku di jalan dia ngikutin dari atas. Aku main nih. Biasalah anak muda, aku nongkrongan main. Nongkronglah ke Sudirman. Nah di jalanan itu dia di atas aku. Bener-bener ngikutin. Aku bilang kan, woi, lu lihat setan nggak di atas? Dia nengok ke atas lagi nyetir. Nggak ada apa-apa, langit. Dia nggak ngeliat, kata aku gitu. Kenapa ya dia ngikutin? Berarti dia mau, nggak tahu kenapa ya, mungkin dia mau liatin aku atau kenapa ya, nggak tahu. Ikut main lah. Iya, nggak tahu, kayak ikutin. Sampai rumah pun diikutin. Hampir tiap hari atau jarang? Enggak, jarang-jarang. Oh. Cuman dia pernah pergi. Nah abis itu ada setan jahat muncul, Mas. Perginya kenapa? Gak tau kenapa, mungkin dia dilawan setan yang lain. Gak tahu ini real apa bukan, tapi emang pengalaman aku gitu. Gimana? Jadi pertama kan aku ikut main nih. Nah kita kan anak motor. Main nih di mana ya, depan hotelan. Nongkrongnya depan hotel gitu kan, di sampingnya warkop. Nah itu katanya pertama teman aku tuh masuk ke toilet, tapi toilet samping gitu, samping warkop. Nah itu serem banget. Sampai teman aku katanya dibisikin setan katanya. Nah itu tuh malam, Mas, jam 2 malam. Katakan nongkrong sampai pagi, malah sampai jam 3 jam 4. Nah itu jam 2 malam dia kamar mandi. Di sini ada setan, sumpah. Gue tuh dibisikin, gue gak mau kencing, ngeri sial. Temen cewek atau cowok yang ngomong kayak gitu? Cowok. Okay. Cowok kan, temen aku cewek cowok. Nah aku langsung kan, gue mau mana takut, aku mikirnya gitu. Aku kamar mandi, hawanya, aku langsung lemah, bener-bener. Aku tuh langsung lemes, gak tau kenapa. Biasanya tuh aku kuat, tapi langsung lemes, kayak serasa dia tuh setan jahat, auranya jahat. Nah bilang gini, iya ya, lemes banget. Terus ingin aku berat, panas, bukan dingin, ini mah panas, kayak berat banget kan. Nah terus aku bilang, aduh si kuntilanak itu gak ada, apa dia udah pergi ya? Aku mikir sehari-hari berjalan waktu kok, apa dia udah pergi. Nah ternyata habis aku keluar kamar mandi kan udah biasa aja tuh, aku mah gak takut. Pulang ke rumah, udah selesai nongkrong, pulang ke kos nih ya, karena aku masih ngekos. Nah itu kan di jalanan ada ngelempar batu kerikil di atas kepala aku. Tapi nggak ada apa-apa, aku lihat. Nggak ada apa-apa, tapi badan aku udah mulai panas, kayak mau demam. Padahal nggak sakit, nggak apa-apa. Gak tahu, aduh, gue panas banget. Kenapa habis dari kamar mandi itu demam, kayak demam. Aku baca anas, aku ngaca kan. Gak ada apa-apa, gak ada yang buntutin. Abis dari yang kata dilempar batu itu. Kamu dilempar batunya tuh di mana? Dari atas langit, tapi pas kamu lagi jalan ke kosan. Pulang ke kosan itu di jalanan. Jalan kaki, naik motor? Naik motor. Oke, naik motor. Naik motor di jalanan raya. Sampai aku nanya temen aku, ada yang dilempar batu nggak dari atas? Mana ada, siapa juga dari atas orang. Iya sini aja Naya ya. Sumpah itu dilempar batu, tapi di kosan itu. Aku nggak ngeliat setan sih emang, cuman kayaknya dia nempelin aku. Oke.
Nah berarti itu setan jahat aku mikirnya. Aku bilang gini kan, "Tolong jangan nempelin aku, kayak lemas banget." Aku gitu kan, lemes banget sumpah. Itu udah panas juga, aku minta beliin obat, minum obat tetap nggak mempan. Panas 2 hari. Abis itu lama kelamaan tapi hilang sendiri gara-gara aku tuh mandi air garam. Saran dari? Lihat Google. Karena gimana ya, aku kayak katanya diikutin kan, kayak aku lihat Google kata harus mandi garam. Ya udah aku mandi garam. Langsung hilang sih, benar. Langsung hilang. Tapi dari sebelum kita tarik ya, setelah kamu dilempar kerikil tuh, sempet nampakin nggak? Nggak nampakin, sama sekali nggak nampakin. Aku nggak ngeliat sama sekali. Malahan nggak ngeliat sama sekali. Cuma kamu ngerasa ada yang aneh di badanmu. Soalnya panas, dia hawanya panas. Kayak mungkin setan yang biasa aku itu kuntilanak itu kalah gitu kayaknya. Soalnya dia mungkin baik kan, itu jahat banget. Udah gitu dia tuh, aku sempat ngebayangin di mimpi tapi mas, sempat bayangin di mimpi dia tuh sebenarnya cewek, cantik juga. Udah gitu dia kayak ada apa ya? Kayak ada dendam, tapi dendamnya tuh sangat-sangat marah gitu loh, dendam marah banget. Gimana marahnya? Ya kayak pokoknya yang ketemu gue harus mati, kata dia gitu. Nah kan aku ya emang orangnya nggak takutan, makanya kan aku kamar mandi yang dibilang horor itu sama si temen aku. Ternyata dia nempelin aku doang sih, gak yang aneh-aneh, udah nempelin doang itu 2 hari. Habis itu nggak lagi. Oh, kamu berusaha untuk pas lagi tidur ngebayanginnya sosoknya seperti apa mungkin gitu ya kali ya? Nggak, di mimpi. Iya di mimpi. Di mimpi ternyata muncul. Dia setan yang nempelin aku. Cakep juga. Cuman dia tuh kayak emosi gitu, kayak marah banget ya. Yang dia bilang yang ketemu gue harus mati, kayak gitu. Tapi gak kasih lihat dia meninggal, nggak. Mungkin emang nggak sedekat sama aku, mungkin yang namanya baru, gak tau lah ya. Nah habis itu lama-lama kemudian kan aku udah kerja, udah lulus juga kan, yang waktu itu lulus aku tuh udah berhenti kerja dari kerjaan si lama yang restoran itu. Aku mulai kerja lagi di host streaming di Sunter. Apa itu? Host streaming, aku nge-host streaming. Host untuk jualan. Oh oke, afiliator TikTok. Iya, aku di Sunter tuh kerja. Nah kan aku ngemes aku setiap hari, tau nggak? Pulang jam 3 pagi karena di shift-shiftnya tuh 2 shift, cuman yang paling pulang malamnya jam 2 sampai setengah 3. Nah aku dapetnya shift malam terus, ya kan. Nah jadi ceritanya kan ini tahun 2023 berarti 2022 bulan Desember. Aku ingat banget, aku dari host tuh 2022 kan. Nah aku kan pulang kerja, dah di situ tuh kantor bener-bener aku sendirian nge-live sendirian kan. Aku dulu tuh hostnya kalung cincin, jadi tangan aja. Nah itu sendiri. Oke, iya aku sering kalau cuma tangan doang, jewelry lah. Nah itu benar-benar di kantor sendirian karena dia kantornya ruko kan di Sunter itu. Sendirian, gak ada temen aku si pagi karena di situ hostnya juga cuma 4, jadi kayak yang satunya sakit, jadi aku cuma sendiri tuh. Shift malam udah jam 2 kan, dikit lagi pulang. Kamu berangkat dari jam berapa berarti? 2:30 sore. Jadi pulangnya 2:30 nggak pagi. Nge-hostnya dari jam? Nge-hostnya dari jam, bisa jadi itu nge-host tuh dibagi bersesi-sesi. Jadi misalnya 2 jam dulu, 3 jam dulu, atau misalnya mau mulainya maghrib, mau mulai jam 6, jam 7 boleh. Yang penting kita ada penjualan gitu. Dapat berapa? Kepo aku. Lumayan sih, aku pernah dapat 7 juta. Padahal harganya tuh under 36 ribuan aja kalungnya, karena dia titanium gitu. Tapi dikali-kali gitu ya? Iya, tapi komisinya gede, gajinya gede juga. Sumpah, ada mes juga lagi. Cuman ya gitu, aku sakit terus kalau nge-host. Kenapa emang? Gak tahu kenapa. Padahal capek kali. Emang sih aku ngomong terus kayak gak berhenti-berhenti, kayak yaudah beli kakak, check out ya, ini bahannya titanium, ya anti karat, anti apa namanya tuh, anti panas juga karena bahannya titanium ya, jadi beda dari kayak perak-perak lainnya. Terus banyak check out, tapi kadang juga kecil, kadang gede ya kan. Nah itu tuh lagi rame-ramenya pas aku nge-live kan jam 2. Terus aku ngerasa aneh kan, ini kaca depan kan nge-live gini, ini HP, ini kaca yang buat ngaca kita try on lah. Nah ngaca gini,
ada yang lewat, kayak ada yang lewat di belakang aku, kayak kuntilanak kan. Lah, aduh happy banget lagi. Itu aku udah mulai ngerasa takut tahu, gara-gara udah capek di aneh-anehin mulu sama makhluk halus ya. Capek banget kan. Udah lewat terus aku tahu nggak mas aku ngelakuin apa? Aku nyetel lagu salawat di HP aku. Dengan sambil live jualan cincin iya, itu. Iya, gara-gara saking takutnya karena udah jam segitu. Iya, kebayang sih. Jadi ngeliat setan kan lewat, aku pokoknya itu sholawat sampai selesai. Nah, habis selesai kan aku beres-beres semuanya. Nah, itu pertama udah lewat tuh, tapi pas mau jalan pulang keluar, kan aku kunci gerbang dulu. Aku yang kunci yang megang karena terakhir aku yang kerja. Tahu nggak? Di pohon kuntilanak di pohon mas, sumpah kayak aku takut banget, terus aku nggak berani lewat, sepi banget, yang ada kelapa-kelapa aku kerjanya sebentar, Pademangan, dia kayak di kelapa-kelapa gitu, banyak kelapa lah, nah itu pohon kelapa, ada setan bener-bener real lagi terbang-terbang gini-gini, ngeliat, terus aku bilang dia nggak ngeliat aku bilang gitu kan, nggak bisa lewat gimana, soalnya dia kayak serem gitu, terbangnya jelek. Dia terbang jelek gimana? Dia terbangnya kayak nakutin gitu, kayak di film horor kayak gitu lah. Jadi aku takut banget, kayak aku nggak berani lewat, sumpah nggak berani lewat, kayak nunggu dia hilang. Kau cuma bisa diem doang gitu berarti? Aku bisa diemnya, kiri kanan depan sepi karena udah 2:30, dan sedangkan mes aku lumayan antara 1 kilo lebih lah. Nyebrang dulu pohon kelapa di situ, jalan kaki. Emang masa aneh, jauh banget. Aku kira tuh dia bosnya bilang masa deket, ternyata jauh banget. Tapi udah syukurin aja kata aku gitu. Aku udah biasa jalan kan. Sumpah, itu kuntilanak ternyata yang bener yang kata lewat di belakang aku di pohon kelapa. Yang di mimpimu itu? Enggak beda ini kuntilanak entah dari mana, entah beda lagi, beda iya. Kuntilanak lagi. Iya, pokoknya tuh semua yang paling banyak aku lihat kuntilanak mas. Sosoknya beda nggak? Maksudnya gambarannya bedanya apa? Iya, bedanya tuh dia pakaiannya lebih kotor, baju putihnya tuh kotor, tapi rambutnya panjang juga, mukanya nggak kelihatan emang, cuman aku takut dia pas aku lewat kan jatuh lagi ke bawah, aku takut banget. Oh iya, kamu mikirnya pas kamu ngelewat tiba-tiba dia jatuh nindiin kamu gitu? Iya, takut banget tuh, ngerinya depan mata kan aku udah lama kayak nggak ngeliat si kuntilanak itu, terus paling ngeliatnya dikit-dikit doang, kalau nggak bayangan hitam bayangan putih. Ini mah kuntilanak tuh kayak real gitu, kayak bukan kayak putih nembus, tapi ini kayak baju asli putih kayak gini nih. Ini biru? Berbentuk, enggak, maksudnya bentuk bahan. Oh, bentuk bahannya, oke. Iya, kayak bukan nembus gitu. Transparan, bukan transparan, ini mah kayak real putih kain gitu. Iya, lusuh lah ya, kain putih lusuh gitu. Maka aku takut, jadinya aku nggak berani lewat, tapi lama-lama hilang sih. Berapa lama itu? Selama banget, 1/2 jam. Aku sampai ngantuk banget mas, kayak WA teman aku udah tidur. Dia bilang kayak sini deh, pura-pura bilang anterin makanan kan. Please tunggu sini, nggak ada yang balas. Aku udah pasrah. Alhamdulillah, udah nggak ada. Aku lihat kiri kanan, nengok-nengok. Udah nggak ada yang aman. Aku lewat akhirnya. Tahu aja jalannya buru-buru. Iya lah pastilah. Aku takut banget. Itu tuh udah. Itu ya biasa aja sih setannya. Cuman aku nggak tahu kenapa takut. Gara-gara yang setan jahat iniin aku loh, yang kata apa sih? Ngikutin kamu. Nah, udah tuh kan. Habis itu pulang ke mes, beres-beres, tidur. Aku makan dulu karena biar gemuk kan. Tahu lah, aku mau gemuk tuh dulu. Bener-bener pengen gemuk gara-gara tuh katanya aku dikatain sama temen aku kurus terus. Dikatain sama temen-temen. Iya, tapi aku sempet sedih kenapa aku kurus. Sekarang dibully juga sama temen aku. Lu mah anak tiri gitu, pantesan kurus gitu. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu temenmu? Karena dia pernah ngeliat depan mata gitu kan, ibu aku galak ke aku. Jadi kayak, lu mah kurus anak tiri, pantesan kurus gitu, kayak dibully gitu lah intinya. Makanya aku bilang, apaan sih, jelas banget lo, nyakitin hati banget kan, aku bilang gitu. Awas ya, aku bisa gemuk gitu. Makanya aku kadang mau gemuk, makan gitu. Pernah juga gemuk sih, cuman ya udah segini lagi. Pernah aku gemuk, pernah berapa ya, 58, pernah, sekarang mah 51. Cuma karena kamu pengen ngebuktiin? Iya, ngebuktiin. Sama pernah juga dibully kayak gini, maksudnya itu teman apa itu? Teman kerja.
Teman kerja kok bisa tahu Iya, orang, maksudnya maaf ya. ya tahu Ibu. ibu aku galak. Iya, pertama sih gara-gara ibu aku marah-marah sih di WA. Taunya Marah di WA. Marah di WA dulu pertama. Terus tiba-tiba kayak aku pernah cerita juga sih, ibu aku mah galak banget. Cuman aku nggak cerita kayak yang itu enggak, cuma bilang ibu aku galak banget. Aku kan dulu nggak boleh pulang malam gitu kan. Terus kata dia, oh ini mah gue tahu. Dia kayak tiba-tiba kayak ngebaca aku gitu. Terus sering dinin ya, enggak itu mah karena gue nakal kali, aku gitu kan. Bohong lu, pasti lu pernah dipukulin. Ya dikit-dikit sih. Nah tapi dia lama-lama ngebully temen aku, tapi akhirnya dia resign, aku bebas banget nggak ada dia. Hubunganmu sama orang tuamu gimana sih pas kamu udah kerja sama keluarga? Sebenarnya dulu tuh pas aku mulai kerja dia agak baik. Tapi pas mulai kerja dia tuh sebenarnya masih ya dikit banget baiknya. Tapi semenjak aku udah ngasih kayak lumayan, dia udah baik banget sampai sekarang. Mungkin dia tapi pernah cerita ke aku bilang gini, kenapa dulu bunda kayak gini ke kamu, karena dulu ayah kamu bohongin bunda gitu katanya. Bohongin gimana? Bohongin ini, jadi ayahku kan dulu katanya punya istri, punya istri yang tua gitu, istri satu. Jadi katanya udah cerai, tapi ternyata belum cerai gitu kan. Tapi kadang iri juga sih sama istri yang pertama, kayak di sekolah sampai kuliah kan, terus sampai juga semuanya nggak ada yang susah gitu kan. Terus kalau aku dari kecil udah kerja kan, saya kayak agak iri aja dikit, cuman nggak boleh iri sih katanya kan. Berarti kamu udah tahu dari kecil dong? Udah tahu dari kecil emang, sebenarnya udah tahu dari kecil, cuman pas dari kecil tuh aku irinya cuman sama keluarganya ayah aku dulu. Cuman ibu aku yang galak ke aku, makanya aku kayak apa sih sedih mulu hidup gua gitu kan, aku bilang gitu. Terus sama juga ibu aku cerita katanya, makanya maafin bunda ya dulu gitu, pernah galak jahat gitu kan. Aku bilang ya udah apa apa kok, dia tetap sayang, Feli tetap sayang gitu kan kata aku. Dia ngomong gitu, Feli tetap sayang sama bunda. Iya. Terus kamu jawab gimana? Iya, iya tetap sayang aku bilang. Terus ya udah nggak apa, udah biasa lagi juga kerja halal kan, aku bilang gitu, lagi kerja pengalaman gitu kan kata aku. Ya udah akhirnya ya bagus kan, sekarang baik baik banget, malah baiknya ke aku sekarang lebih banyak. Sampai dia mungkin udah Kebayang sih nyadar. pakai tisu dulu. Soalnya kenapa ya, aku juga pernah kan dibully sama teman-teman kelas aku tuh dulu. Aku kan dulu pulang main tuh jam 9, tapi disangkanya pulang gak bener gitu sama ibu aku. Terus jadinya ibu aku tendang aku kan, gituin aku. Terus kelihatan teman-teman aku langsung di sekolah dibully, sampai di jalanan juga kayak dikata-katain gitu lah, gitu pokoknya, katanya anak tiri lo ya gitu. Padahal kan emang dulu ibu aku kayak jahatnya tuh kayak anak tiri, cuman sekarang udah baik, udah berubah juga. Si orang tua semua udah berubah semua ya. Ketika pas Feli udah kerja, udah dewasa. Iya. Dan Feli sekarang sama adik-adikmu gimana kan? Baik juga, aku sering ngasih juga, kadang emang jarang ngasih Ya aku sih. tahu sih, karena pasti kamu kan nyarinya buat keluarga kan? Iya. Tahu aku. Iya. Tuh kalau keluarga tuh aku sensitif banget, nggak bisa. Iya maaf. Ya, bukan karena gimana sih Vel, karena aku Tapi kadang bisa ngerasain kok apa yang kamu rasain dengan kerjamu seperti itu. Kamu sebagai anak yang pertama, kamu punya adik banyak. Tapi aku seneng pas denger pas ibumu cerita kayak, ya maafin aku ibu juga ya. tahu kenapa gitu kan. Iya, kayak Aku ya udah, itu mah yang udah berapa, tapi kadang masih keinget kayak gitulah, kayak trauma gitu. trauma apa? Ya trauma kayak misalnya ada orang-orang yang kayak galak kasar tuh, aku trauma. Oh. Iya. Terus kayak kadang keinget terbayang-bayang gitu. Nah makanya aku sempat mikir kenapa aku bisa kayak gitu ya, kayak aku lihat setan. Terus kayak kenapa sih ya kata anak kecil itu bawa aku ke dunia ya, ternyata emang gara-gara aku sedih dulu mungkin. Iya emang Aku mikir ngerasain kayak itu gitu kok. sih. Aku ngerasain juga kok. Ngerasain juga.
Cuman aku pikirnya ya kata aku bilang ada setan baik ada setan jahat karena kan yang aku ngalamin gitu. Yang aku lihat ada setan jahat ada setan baik, yang kata cekek kan, yang kata gituin orang, kayak aku bilang gitu. Cuma emang agak jarang kok setan jahat. Iya. Oke, setelah itu biar kamu ini setelah pas kamu ngerasain ngeliat kuntilanak di pohon kelapa itu ada lagi nggak? Ada lagi sempet. Apa itu? Pokoknya berjalannya hidup aku itu setan ada terus. Sampai Setelah di pohon kelapa ini ada lagi apa? ada lagi sih anak kecil doang. Tapi dia baik ke aku. Di mes Di mes kerjaan. biasa aku si malam terus kan. Selama seminggu pokoknya gak boleh gantian sipnya, seminggu pagi seminggu sore pulang malam. Nah pas aku mau makan kan aku setiap makan tuh jam 2:30 lah ya habis pulang kerja lagi tuh ada anak kecil liatin aku. Tapi Cina juga. Terus dia pakai pakaian Cina merah sama pakai peci lagi, pakai topi yang merah. Itu apa sih yang Cina? Ada gitu aja pokoknya. Iya, topi-topi Cina lah. Cina juga gembul makanya dia ngeliatin aku gini. Tapi kalau kamu Bener, aku sebelum itu kamu aslinya mana? Jakarta? Jakarta Sama Kuningan. sama Kuningan, Jawa Barat. Iya. Sunda. Ibu Aku ya Sunda. Ibu Sunda. Bapakku asli sini Jakarta. Oh, nggak ada Chinese-nya berarti? Enggak. Aku ngeliat kamu Chinese dan kebetulan anak kecil itu wajahnya Chinese. Aku kayak mikir ada hubungannya sih. Atau gimana mikirin gitu sih. Kayaknya sih aku mikirnya itu dari bosnya deh. Soalnya bosnya kan Cina. Terus kayak bosnya juga katanya tuh kehilangan anak gitu katanya. Bos yang punya perusahaan pernah kehilangan anak sama istrinya. Perusahaan yang aku tempat kerja. Yang di afiliator ini apa namanya? Iya, perusahaan ini kan dia ada bosnya. Nah, aku tuh kerja di perusahaan itu ada bosnya. Nah, si bosnya ini kata HRD aku pernah kehilangan anak. Jadi kayak anaknya meninggal intinya. Anaknya meninggal. Aku mikirnya apa itu dari bos aku ya, aku mikirnya gitu. Cuman dia nggak tahu. Dia cuman sekilas sekali doang nggak ke situ lagi. Cuman dia ngeliatin aku lagi makan. Iya di mes. Di apa itu maksudnya? Pas kamu di kamar atau di luar kamar? Lagi makan. Makan aku pokoknya setiap pulang kerja malam aku tuh makan karena emang mau gemukin badan. Aku setiap hari makan malam. Nah baru kali itu dia muncul gini ngeliatin aku di meja. Tapi aku nggak takut kan karena dia lucu, gembul. Gini aja. Saking biasanya. Iya. Terus. Iya terus aku bilang, aku makan aja tetap. Tapi nggak ngomong. Aku tuh nggak bisa bicara sama hantu, nggak bisa. Pertama sih pura-pura ngeliat, tapi aku nengok. Gitu. Aku gitu. Kayak akrab ya, tapi nggak tahu kan. Habis itu lama-kelamaan aku ke cuci piring kan udah selesai makan nih masih ada. Pas aku balik lagi dia ngilang. Jadi kayak cuma sebentar doang. Tapi aku tempat kayak mikir apa ini anak yang dari bos ya, tapi gak tahu lagi. Kayak takut salah kan. Tapi lucu banget sumpah. Kayak emang Cina tuh lucu-lucu deh kalau bayi deh. Oh gitu. Iya. Iya. Nah abis itu udah mas, aku nggak lihat-lihat lagi setan-setan. Aku pindah kerja karena aku kerja di sini cuman 6 bulan. Oh 6 bulan di tahun 2022 itu ya. Nah aku tuh langsung ngekos di Jelambar. Dari Sunter ke Jelambar. Jelambar Jakarta Barat. Iya, aku dapat kerjaan di sana karena katanya lumayan gajinya, terus hostnya juga agak beda kan. Aku jadi host sama plus content creator di situ. Oh, sama lah ininya, itunya. Ya, itu apa? Sih kerjanya sebenarnya bukan di Lambar, Tanjung Duren, deket di situ. Oke, ya. Deket dari rumah dong. Iya sebenarnya ya. Iya, deket dari rumah. Aku tetap ke kos. Ya, terus nah itu aku mulai kerja biasa. Nah, kerja tuh kan, mulai kerja diterima, probation dulu 3 bulan. Nah, kerja di situ katanya nih, kata orang-orang situ. Kasih kantor. Sambil ngerokok ya. Iya, enggak apa-apa. Kamu sambil minum dulu enggak apa-apa. Oke. Biar agak fresh. Oke, pas kamu pindah kerja di Jelambar, sorry aku pakai kaki. Ini enak gini. Terus kata si yang baru anak sono kan, emang tuh pertama anak barunya pada kayak judes semua. Tapi lama-lama nggak akrab, ternyata baik. Ternyata kata si teman aku yang baru ini kan,
Gue mah sebel dijahilin mulu sama si setan itu. Nah aku mikir, lah kok dia ngerasa ya. Nah pertama sih emang aku belum ngerasa. Nah tapi di deket kamar mandi pas aku mau nge-live ya kan nih kamar mandi ini tangga, di situ kayak ngerasa ada sesuatu, bukan ngerasa aura tapi kayak ngerasa ada orang, tapi gak ada orang. Terus kata si yang temen ini, masa air keran gue dinyalain dimatiin. Terus gue langsung buru-buru aja boker, kata si temen aku gitu. Cewek aku diem kan, namanya aku baru kenal, aku gak nanya-nanya kayak aku gitu kan. Nah itu tuh aku sip malam lagi seperti biasa, tapi itu pula jam 12 kalau malamnya. Nah kan untuk di situ muridnya banyak lah, anak-anak yang kerjanya banyak. Yang kerja banyak. Semuanya ikut dijailin tapi ikut dijailin semua. Kan nih aku Dengan macam-macam. banyak, ini lebih banyak lagi. Nih katanya di situ ada penunggunya pertama, dan ada setan Cinanya lagi. Gak tau kenapa, pokoknya yang bos Cina ada setan Cinanya mulu. Pengalaman aku. Nah kan aku kerja nih, nge-host lah jualannya. Nah ini operator aku di sini. Vel, udah jam 11:30, buru-buruan gini. Gue udah takut. Lah kenapa takut? Tadi dulu ya, jadi cek dia kakak. Terus kata dia, sumpah gue dibisikin, kata dia gitu. Ih sumpah lu jangan bikin gue takut. Aku pura-pura takut padahal gak takut. Ayo Vel buruan lah, ini buruan ya check out besok lagi ya kita gitu. Bilang dibisikin apa emang, kan udah tuh matiin selesai, udah banyak yang check out, emang dibisikin apa? Bener kata kayak ini, gue dibisikin tapi suaranya mirip lo, kata temen aku. Kayak gini, kayak suara aku bener tapi nangis. Pertama gitu, Adit gitu. Sumpah aku bilang, masa sih? Tapi aku belum lihat setannya, belum tahu itu setan cewek, belum. Cuma kamu dengerin si Adit ngomong itu. Adit gitu kan, serius sih gue takut banget. Ayo sama gue aja, gue gak bakal takut, aku gitu kan. Bener, aku terdepan karena semua lampu udah gelap, lantai 2, lantai 1 gelap, jadi khusus ruangan yang kita ngeliat doang. Lighting, kamera, atas, udah itu doang satu ruangan. Lip center, Vel, center nih. Terus tiba-tiba dong aku ngeliat di baju-baju ternyata ada sosok hitam nyempil di baju-baju. Ada lagi, tapi kok kayak manusia. Tapi aku merinding mas, pas lihat hitam soalnya kayak serem anjay. Kayak hitam di baju-baju nyempil kayak diem gitu. Tapi cewek, tapi hitam ternyata karena kan emang lampunya gelap banget. Jadi cuma center gitu, aku ngeliat ke sekilas. Pak Adit yang bilang itu ya. Terus aku di belakang sebenarnya kayak merinding gara-gara si temen aku di depan, aku nyenterin karena dia takut kan. Aku lari karena saking merindingnya, karena kayak merasa diikutin. Iya, itu merinding banget. Tapi dia ngikutin ke kos aku mas, masalahnya bener-bener ngikutin. Pertama, kenapa ngikutin? Dia pertama nggak berani ganggu aku, tapi ganggu tetangga kos aku. Kerasukan mas dia kerasukannya nangis sama teriak-teriak, jangan lawan gue. Aku dengerin aja, kok kerasukan bisa. Pertama kan emang aku ngerasa sih yang hantu itu ngikutin aku kan. Tetangga aku kerasukan, bener-bener sampingannya kan sama tetangga aku, ini aku kerasukan sampai temennya cewek cowok cewek. Terus itu kenapa dek? Kan dia adik kelas, bukan adik kelas sebenarnya, lebih muda. Kerasukan, sumpah dari tadi berisik banget bacain surat gitu. Terus aku kan gak berani ngeliat ya, aduh tujuannya setan itu. Aku udah bodo amat lah, soalnya aku besok si pagi loncat, aku tidur aja. Tapi kerasukannya aku dengar setengah. Kayak dia pertama gini, nah jangan ada yang lawan gue ya, tapi saya menangis, mana ustadz gitu. Aku dengerin gitu. Dia ngomong kayak gitu, tapi sambil nangis kayak seolah-olah dia sedih tapi nantang. Sumpah serem banget. Aku mantan merinding kan. Bilang gue harus baca doa. Tidur tuh. Nah pagi udah. Nah kelanjutannya lagi aku pulang kerja nih. Kerja pulang sore kan, karena si pagi jam 5 pulang. Nah di saat itu aku udah tuh beli makan, apalagi sih, beres-beres mandi. Nah udah mau tidur lagi kan di hari itu. Mau tidur kan jam 10, 11 gak bisa tidur, jam 12 gak bisa tidur, 1 gak bisa tidur, 2 gak bisa tidur. Nah 2:30 setan itu ngajak main. Aneh. Ngajak mainnya Pertama kan aku mau tidur, udah hampir tidur nih mau. Dia giniin aku, main
Gitu. Aku kenapa setan gangguin, tapi aku ternyata nggak takut sama dia. Wajahnya? Nggak ada, jadi kan di kasur, dari kolong tangannya. Tangannya doang. Iya, dari kolong gini gitu. Kalau bilang aku udah mau nangis mas, gara-gara pertama dari kolong tangannya, bukan wujudnya. Karena aku gini tidur mau gini tuh. Aku gitu kan, setan, aduh aku dari kolong ya, aku kayak di film-film, jadi kayak tangannya doang dari kolong gitu kan, kayak takut banget gak sih. Aku merinding dulu sama, aduh gua harus temenin siapa ya, Vice teman aku, nggak bales, udah tidur. Siapa namanya? Vice teman aku, biar Vica. kayak Vice, Vice. biar temenin aku tidur gitu Oke, kan. Terus aku tidak sholawat, gak mempan juga. Terus tetap dia ternyata akhirnya nampakin diri. Habis itu gini gitu, cewek, tapi bukan baju kuntilanak, baju biasa. Jadi kayak dia kayak setan gila gitu mas. Kayak baju apa? Baju biasa, baju kayak biasa kita, tapi setan itu putih, pokoknya putih tapi nggak serem. Makanya aku baru ngeliat wujud dia hari itu juga, karena dia ngajak main aku. Terus dia benar-benar, aku jadinya nggak takut kan. Setelah dari kolong mah aku takut, pas dia udah nampakin diri nggak serem, aku nggak takut. Dan tapi dia tetap gangguin aku sampai aku begadang sampai jam 6. Gangguinnya gimana? Gini kan, dia pertama ke kasur, terus goyang-goyang aku gak boleh tidur, tapi nggak ngomong, cuma goyang-goyangin. Terus akhirnya gak boleh tidur, kayak aduh sakit, tapi dia nampar sakit, sampai gerakin ini goyang. Kata aku mikir, kenapa semua setan bisa nyentuh aku ya, aneh dah, aku bilang gitu. Coba, terus kayak seakrab itu ya semua setan kali ya. Terus sampai gini, akhirnya dia ramein rambut aku gini, kataku, udah aku gak bisa tidur, aku gini digangguin, bener-bener kayak dijailin gitu kan. Tapi akhirnya jam 6 dia menghilang. Jam 6 pagi? Udah mau jam 6, iya lah, kok udah gangguin, udah ngantuk banget mata aku gini. Iya pasti. Akhirnya udah gak ada mata aku gitu kan. Terus udahlah tidur, aku bilang, aku izin sama bos aku sakit, padahal belum tidur karena aku sih pagi. Iya paham. Terus udah tidur aja, udah tuh. Nah aku baru ceritain itu ke temen aku, tahu nggak kemarin aku digodain setan. Ini siapa, si Adit ya? Iya, ke Adi juga, ke semua kerjaan, karena aku udah lumayan akrab. Serius Vel, itu setannya lu tahu, yang mirip suara gua, dia ajak main gua. Mah bohong, nggak percaya. Ih bener, sampai aku demi Tuhan loh. Karena ya benar-benar digituin. Nggak percaya gue. Ya udah nggak percaya, orang bener, gue sampai begadang gitu. Tapi jangan bilang bos ya, kata aku gitu. Karena saking nggak bisa tidur tuh digangguin dia. Tapi lama kelamaan dia tuh gimana ya, gak jalan aku tapi jalan semua orang di situ. Iya, jadi kayak setan tuh ada yang lucu, ada yang jahat, ada yang baik. Aneh ya, aku kayak mikir loh, kenapa ya? Dijalin apa teman-temanmu di sana? Banyak. Yang pernah mereka ceritain nih ke kamu nih. Jadi kan seiring berjalannya waktu, dia cerita ke aku, pernah, gue mah sebel banget, masa gue lagi di kamar mandi tiba-tiba dimatiin lampu, padahal mah nggak ada yang matiin. Iya ya, semua orang kan kerja, nggak ada yang keluar, jadi istirahatnya barengan, jadi nggak ada lah yang di luar. Terus bener-bener di videoin lagi sama dia, nih lihat lampu gue mati, sampai dia bikin SW. Masih ada nggak videonya kira-kira? Ya udah lama banget. Tapi dia pernah ngepost di US, makanya aku tahu. Dia marah ke setan gini, lu setan jangan jahil ya monyet gitu. Gue lagi BAB, tapi lu mati lampumu, mati nyala, direkam. Dia nggak takut loh di story WA itu. Iya, terus kita langsung, emang iya kak, iya gitu. Sumpah setannya gokil banget. Kenapa bisa gitu tuh, saya tahu. Ini mah gue tahu emang bener dia jahil lah. Orang aku aja gak boleh tidur. Iya gak sih? Pasti. Ternyata dia juga kena. Bener-bener dia gak takut. Dia orang Kristen, tapi kayak dia kayak marah gitu. Lu jangan jahilin gue ya. Di videoin, mati nyala. Coba ngakak banget aku. Nah itu temen aku yang itu satu. Ada lagi cerita ke aku. Nah jadi kan itu sih malam lagi. Terus pertama semua barang goyang. Goyang gimana? Tas, ya kan
Nge-live tas itu depan mata aku juga. Jualan tas ya? Iya. Heeh. Nah kan tas ini di situ goyang ketarik semua tiga-tiganya, tapi nggak ada orang. Jadi kayak seolah-olah dia tuh kayak jahil tapi dia nggak nampakin diri. Langsung kita kabur semua. Itu pas lagi live? Nggak lagi live, lagi Oh. istirahat, cuman kita lagi ngobrol briefing kayak mau rencanain kerja live kita strategi apa nih. Langsung gerak semua, tahu itu malam jam 10. Ya kan kita live sampai jam 12 malam. Jam 10 istirahat dulu dikit. 15 menit doang, gerak semua. Sumpah depan mata loh. Terus katanya si Adit sih kabur, terus si Kak Aya kabur, Kak siapa lagi ya, Kak Sarah kabur. Nah aku nggak kabur kan, cuman aku gini doang, hah? Aku nengok, kira tapi dia kabur, dia takut. Udah nggak usah takut, tenang aja, ada gue kata aku gitu. Aku merasa pahlawan loh. Pahlawan karena udah biasa Iya. kali. Aduh sumpah. Nah abis itu kan lama-kelamaan udah tuh pokoknya dia tuh ternyata setannya jahil doang, cuman pernah kerasukin si yang tetangga itu kan. Nah aku ternyata kerja 6 bulan doang. Karena kenapa 6 bulan doang, itu TikTok Shop tutup. Oke. Jadi kita ya sempet waktu itu iya, apa kan kejadian semua. itu. Aku tetap ngekos di Jelambar loh. Tetap, karena pertama komisi aku ada, terus kayak gaji aku lumayan lagi. Terus komisi gede, kayak ya udahlah gak kerja dulu. Iya. Nah sudah berjalan waktu tuh kan. Nah ini aku biasanya udah nganggur setiap hari, makan tidur. Nah udah 2 minggu kemudian, nah aku kan mau tidur siang di Jelambar ini ya kan. Terus pertama sih aku lihat tuh di atas lemari ada penampakan pocong. Itu gelap semua. Di jam? Siang loh. Siang bolong, tapi emang kamarnya aku gelapin. Emang aku tuh suka pertama menyendiri, gelap-gelap. Iya sih. Nah gelap kan, sepi. Aku ngeliat kamu, emang kamu suka menyendiri sih. Ya, terus lantai 3 aku ngekos. Nah ada pocong ya. Nah aku nggak takut, dah tidur aja gini. Lama kelamaan pocongnya di atas aku, tindihin aku. Pas kamu lagi tidurnya udah mau tidur gini karena aku takut ngadep-depan lagi. Udah trauma karena kamu ngeliat bener, dia pindah langsung ke aku. Dan dia tuh aku ngerasain dia berat banget, tapi aku bisa gerak, cuman dia berat banget. Dan tahu nggak, hawanya panas banget, kayak ada api gitu di atas aku. Terus kayak aku, kenapa dia di atas aku, tajam banget, masa gua dipilih pocong. Kan aku bilang gitu. Aduh panas banget, gak kuat, aku lemes. Aku langsung baca ayat-ayat itu. Sumpah kenapa panas ya. Terus dia kayak berat banget sampai aku ngaku, tapi aku bisa gerak, bisa kayak gini teman. Aduh takut lah anjay, masa ntar tiba-tiba depan mata gini pocong tiduran. Wah nangis pingsan deh. Jadi aku berusaha kayak udah biarin nunggu hilang. Aku pura-pura tidur tau mas. Karena kayak ngerinya di kiranya dia aku bangun terus aku paham kondisi itu, kayak kan bingung, takut. bingung. Jadi tidur aku gitu, tapi panas banget aku nggak nahan dengan hawa panasnya yang sangat panas. Aku baca doa, tapi lama-lama aku ketiduran masalahnya. Baca doa bang itu tetap menghilang. Aku ketiduran, pas bangun akhirnya udah nggak ada. Berat banget. Sampai aku keluar ceritain mbakku, mbak ngerasa aneh nggak di sini kosannya, kata dia. Ya sebenarnya banyak sih. Hah? Banyak? Pantesan hawanya panas. Ternyata di situ setan jahat. Kenapa setan jahat? Pertama, di tengah lantai 3 itu beda hawanya. Hawanya panas banget kayak yang kata tadi pocong aku rasain. Tapi lantai 2, lantai 1 adem, biasa aja, sejuk. Pokoknya lihat lewat nih, kok panas banget ya. Kamu sensitif banget ya bisa ngerasain itu ya. Iya. Terus bukan teman sih sebenarnya, tetangga kosan aku itu dikasih lihat depan kaca, cerita ke mbak kos ya. Cerita gimana? Jadi katanya gini, mbak di sini serem ya, masa aku pas ngaca tiba-tiba nampil pocong di kaca. Jadi kan dia ngaca di sebelah belakang pocong. Terus dia langsung trauma banget sampai dia mau pindah. Terus kata aku gini, serius mbak? Iya itu teman kamu si Pita.
Apa kok dia nggak cerita sama aku? Aku juga loh Mbak, cuman aku ditindihin. Hati-hati, kamu baca-baca doa aja, baca ayat-ayat. Ih, seperti ini kosan angker dong. Pasti ada penjaganya, ya kan? Tapi pocong. Tapi panas banget loh, Mas. Kenapa ya? Masanya dia tuh munculnya di mana-mana, ternyata bukan di aku doang. Ya usil juga berarti, jahil Usil juga. ya. Nih, tapi tuh pocong ini jahilnya cuma di lantai 3 sih emang. Di lantai 2 enggak? Enggak. Lantai 1 enggak. Cuma lantai 3. Jadi kayak aku penasaran ini di lantai 3 ada apa. Tapi enggak bisa lagi, Mas. Kayak umur aku udah bertambah, kayak lama-kelamaan tuh aku kayak lama-lama menghilang gitu. Kayak penglihatan dikit, ngerasain sensitifnya auranya dikit. Cuman masih sampai sekarang tuh masih dikit-dikit tuh. Cuman paling kayak diirep-irep sama dikasih lihat mimpi-mimpi. Cuman udah jarang banget sekarang. Jadi bertambah umur kan aku tuh udah mau umur 20. Udah 20 mah. Sekarang? Tahun Waktu itu, lalu lah. tahun lalu. Ya kan tahun Iya. lalu pas zamannya TikTok Shop dihapus itu kan di tahun 2003 akhir kalau nggak salah ya. Iya. Iya, itu tahun Tahun kemarin lalu. sebenarnya, tahun lalu lah. Iya. Apa namanya? Tapi aku nggak bisa, aku berusaha. Aduh, coba ceritain lo kenapa. Kayak aku tuh mancing pocongnya itu biar kayak kasih lihat kayak yang pada umumnya. Si setan yang punya anak ceritain ke aku, sama anak kecil ceritain ke aku, megang pala aku lewat mimpi. Tapi nggak bisa, kayak aduh jangan-jangan udah nggak bisa ya. Aku mikir Kenapa gitu. kamu bilang nggak bisa? Ntar muncul lagi takut lagi kamu. Aduh, Feli. Aku pengen tahu kamu sekarang masih kerja di itu ya? Mana? TikTok Shop juga? Masih? Aku freelance. Freelance TikTok Shop? Iya, host. Di Ya, apa host. namanya akunnya? Akunnya thrifting. Thrifting. Ya, aku jual thrifting. Ntar aku minta linknya ya. Biar aku cantumin di sini boleh nggak? Tapi freelance kan? Iya, maksudnya siapa tahu pas lagi teman-teman lagi kepoin kamu pas Boleh. lagi live, check out-nya lebih banyak. Akun aku aja, aku jualan juga. Oke, di akun TikToknya ya? Iya. Akun TikTok ya? Iya. Di akun TikTok sama IG-nya aku cantumin semuanya ya. Kamu jualannya di apa biasanya? Aku tuh nge-live tergantung, kayak aku tuh kadang lihat traffic gitu, kayak misalnya aku lihat traffic dashboard aku nih lagi naik, aku live. Terus langsung bikin konten karena aku udah pengalaman kayak baca-baca dashboard gitu kan. Trik-trik TikTok, jadi kayak sama aku bosku juga suka baca dashboard tuh. Iya, ada aku. Kan? Iya. Nah, kalau misalnya rame, kalau banyak yang komen aku live. Malas kalau misalnya rame banget check out, aku nggak mau berhenti live karena itu peluang besar. Peluang besar banyak yang check out. Lumayan lah ya. Soalnya kadang tuh TikTok Shop ya kalau misalnya pecah, rame, berjuta-juta. Aku pernah kok dapet sampai 25 juta dalam 1,5 jam live. Oke, semoga lah habis dari ini, habis tayangan ini banyak yang nonton dan banyak banget yang check out thriftingmu. Iya. Gitu kan. Tapi yang paling ininya lagi, Vel, aku terima kasih banget, Vel, kamu udah hadir lagi di sini. Kemarin kamu hadir, sekarang hadir lagi untuk part 2 ini. Semoga kamu sukses selalu, Vel. Amin, Mas juga. Sama-sama, amin. Makasih banget. Udah, teman-teman semuanya, sahabat malam, aku juga mau ngucapin ke kalian semuanya terima kasih udah sampai nonton di detik ini. Aku info lagi, misalnya ada teman-teman ataukah dirimu sendiri yang punya kisah misteri, penampakan, mistis, horor, entah itu santet, entah itu apa yang dalam kategori horor, boleh kirim email di sini ya. Email di sini. Misalnya ntar memungkinkan hadir di sini, yuk kita hadirkan di sini, kita ngobrol bareng, kita berbagi pengalaman. Feli, terima kasih. Makasih banyak. Buat semuanya tetap di Jendela Malam.